Dalam perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam, kali ini kami akan fokus ke dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pasangan 01 dan 03. Rekaman gambar tadi Anda sudah bisa saksikan, ada tokoh-tokoh yang memang menunjukkan dukungan mereka ke masing-masing pasangan calon. Ada mantan Presiden Jokowi yang sepertinya harmonis betul, akrab betul dengan pasangan nomor 01 yaitu RK Suswono. Ada juga yang kita sudah saksikan tadi, Anies Baswedan yang sepertinya mesra juga hubungannya dengan pasangan calon nomor urut 03 yaitu Mas Pram dan juga Bang Rano. Apakah kehadiran dari masing-masing tokoh sosok yang luar biasa ini pamornya dan juga para pengikutnya akan memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas dari masing-masing pasangan calon? Apalagi kabarnya tokoh-tokoh ini akan hadir di kampanye akbar besok yang digelar pada Sabtu. Kita akan tanya kepada perwakilan masing-masing pasangan calon. Sudah hadir bersama saya yaitu juru bicara dari pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Ada Bang Mustafa Faruk selaku juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kemudian juga untuk mewakili dan juga menyuarakan sebenarnya bagaimana pentingnya dukungan mereka untuk pasangan calon. Ini ada perwakilan juga atau juru bicara pasangan calon nomor urut 03. Mas Pram dan Bang Rano Karno, yaitu ada Bang Aris Setiawan Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aris. Waalaikumsalam, selamat malam, salam Jakarta menyala. Asik. Nah, bukan hanya dengan masing-masing juru bicara pasangan calon, juga saya mendatangkan pengamat politik yaitu pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, ada Prof. Ibnu Hamad. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Selamat datang. Selamat datang. Silakan untuk bergabung. Muda ya, luar biasa ya. Masih sowi juga kita, Prof. Iya. Juru bicara zaman sekarang ini di pilkada muda-muda yang dikerahkan. Iya kan? Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa tampil ya. Anak muda ya. Udah waktunya regenerasi. Iya. Atau jangan-jangan ini adalah salah satu taktik strategi ya, Prof ya, untuk menggait suara milenial. Iya. Itu kan ya kayaknya ya, Prof ya. Betul ya. Baik, tapi selain juga menggait suara milenial, menggait juga suara dari kalangan lainnya di Jakarta ini, kehadiran dari masing-masing sosok yang disebut sebagai pendukung atau juga memberikan endorsement. Ada sosok Pak Jokowi, ada sosok Pak Anies Baswedan, ini kita pasang juga di belakang gambarnya. Karena nama mereka begitu besar, apalagi dukungan mereka, kemudian juga para pengikut mereka juga besar, akan ada dampak signifikan nggak sih, Prof, kalau menurut Prof Ibnu? Selalu ada ya, masalahnya besar kecilnya kan. Ya betul, Kan gitu. karena gini juga Prof, Presiden Jokowi saat ini juga bukan presiden lagi. Pada saat Pilpres kemarin mungkin sebagai presiden, sekarang kan sebagai mantan presiden. Masih enggak kemudian punya masa yang besar. Nah Pak Anies Baswedan ini juga kalau kita bisa bilang yang namanya anak abah jangan-jangan terpecah. Karena Partai PKS sendiri ada di pasangan 01 walaupun Pak Anies ke pasangan 03. Prof bagaimana melihatnya? Iya, jadi memang ini urusannya bukan sekedar signifikan besar kecil ini. Juga soal patut tidak patut ya. Apa maksudnya? Maksudnya Prof, patut tidak patut? Kalau let's say Pak Jokowi, kalau misalnya beliau ketua umum partai, kayak sih bukan hanya patut tapi juga wajib mengendorse ya. Tapi beliau kan juga bukan anggota partai, bukan ketum juga ya, gitu. Dan beliau sebagai mantan presiden, orang nomor 1 Indonesia. Jadi tadinya yang begitu tinggi posisi kok mau ya, jadi agak turun gitu. Jadi kayaknya dalam hal ini dimensi dari sosok ya, sosok sebagai mantan presiden patut nggak ya ikut-ikutan gitu ya. Iya, tapi kalau soal signifikan itu pilihan masyarakat tadi ya. Betul, tapi ini kan ada juga aspek perilaku sebagai sosok pemimpin gitu. Anda melihat tidak patut seharusnya Pak Jokowi memberikan endorsement kepada salah satu paslon? Kalau presiden, mantan presiden mungkin lebih baik kan negarawan ya. Jadi ngedorong semua kontestasi silakan dilaksanakan dengan jurdil misalnya, dengan aman, jangan ada sesuatu yang merugikan semua pihak lah. Biasalah orang tua yang sudah pengalaman luas sebagai mantan presiden memberikan apa namanya wejangan lah begitu. Kalau ini kan enggak kan politik praktis ya. Jadi menurut saya dimensi itu agak
dalam pandangan saya ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk publik silakan aja, bagi penggemar kan tidak bisa diperdebatkan. Betul, betul. Itu Pak Jokowinya. Iya. Kalau Pak Aniesnya, Prof, bagaimana Pak Anies melihatnya? ketua umum partai bukan, mantan presiden juga tidak kan. Calon presiden iya, tapi itu bagian dari penduduk biasa kalau Pak Anies ya. Iya, jadi tidak masalah. Betul. Iya, kalau Tidak masalah memang. dalam Tapi dari segi kepatutan tadi dari itu. segi kepatutan, betul. Tapi kalau dari segi banyak tidak kemudian pengaruh yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Apalagi kalau kita tahu memang banyak sekali para pendukung dari Pak Anies yang disebut kemudian anak abah, yang kemarin-kemarin kalau kita lihat di awal pilkada ini diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon. Akan kemana anak abah ini berlabuh? Kira-kira bagaimana kalau saat ini sudah mendekati masa tenang ini, Prof? Iya, jadi justru dengan pernyataan Pak Anies yang endorse pada salah seorang calon, tadinya suara anak abah solid jadi pecah sekarang. Oke. Iya kan, dugaan saya ya. Ada yang ikut pernyataan si abahnya, ada yang juga tidak jadinya kan. Kalau dulu kan mungkin antara ya tunggu saja lah gitu. Baik, baik. Jadi karena anak abah ini kebanyakan jangan PKS kan. Ya, PKS-nya ada di 01, Di 01 begitu kan? yang di-endorse oleh Pak Jokowi justru kan begitu. Nah, itu dia. Dugaan saya tidak solid lagi. Tidak solid lagi, terpecah begitu. Bang Farouk, ini kenapa sih harus sampai bawa-bawa tokoh besar seperti ini, apalagi kemudian mantan Presiden Jokowi dipaksa untuk turun gunung, nggak yakin sama kemampuan pasangan calonnya untuk merebut hati warga Jakarta? Ya, begini, bab pertama yang perlu kita sampaikan, bahwasannya ini adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Terlebih beliau-beliau ini, baik Pak Anies ataupun Pak Jokowi, ataupun siapapun ya, tidak terikat lagi lembaga publik, bukan sebagai presiden, bukan sebagai pejabat publik. Jadi mereka sebenarnya punya kebebasan untuk melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam bab ini, ya Pak Jokowi melakukan endorse kepada paslon Ridho, juga melakukan endorse kepada beberapa paslon di daerah lain. Saya juga melihat itu. Begitupun juga Pak Anies kan juga melakukan hal tersebut. Beliau melakukan endorse di Jakarta, juga di Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di beberapa kota kabupaten lain. Saya rasa ini hal yang lumrah ya. Artinya wajar ya, kita meminta dukungan, kita senang ya. Meminta ataupun tidak itu hal lain, tetapi bagi kami kita senang bahwasannya Pak Jokowi mau untuk turun kepada masyarakat lagi untuk memperkenalkan paslon yang beliau kehendaki untuk memimpin di DKI Jakarta ke depannya. Dan hal yang lain yang perlu saya sampaikan begini, saya ini anak abah, Prof. Ya, saya mengikuti perkembangannya Pak Anies Baswedan sejak dari Indonesia Mengajar sampai 2017 saya mendukung, 2019, 2024 pun saya mendukung gitu. Ada satu hal yang beliau tanamkan kepada kami, bahwasannya lihat pemimpin itu dari visi dan misinya. Dari gagasan apa yang mau mereka bawa, dari mimpi apa yang mau mereka bawa, dari cita-cita apa yang mau mereka bawa. Dan saya rasa, saya sebagai warga Jakarta ya, hari ini warga Jakarta Timur, melihat ada cita-cita, ada sebuah impian yang ingin dibawa oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Gagasan-gagasan yang dibawanya itu sangat make sense, sangat diperlukan bagi Jakarta, yang mana Jakarta akan memperoleh status baru sebagai bukan ibu kota lagi. Maka apa nih kebaruan-kebaruan yang akan kita kerjakan kemudian hari? Nah, saya rasa ini akan ada paket komplit yang akan ditawarkan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Lebih-lebih lagi, Pak Ridwan Kamil memahami betul bagaimana menata kota, bagaimana memimpin kota dan juga provinsi. Kita perlu ingat Pak Ridwan Kamil memimpin Bandung sebagai kota dan juga memimpin Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah masyarakat yang paling besar. Maka sangat amat wajar dan pas ya ketika beliau bisa memimpin di Jakarta, ya kami rasa beliau adalah orang yang pas. Baik. Seperti itu. Baik. Dan satu hal, pemimpin itu berawal dari mimpi. Kalau dia nggak punya mimpi, maka dia nggak akan jadi pemimpin. Oke, Bang Aris, ini Ya. Bang Farouk udah ngaku bahwa saya ini anak abah, ternyata Ya. larinya ke 01 nih. Artinya memang yang dikatakan Prof Ibnu jangan-jangan benar bahwa sebenarnya suara anak abah ini terpecah. Memang masih perlu dukungan dari Pak Anies Baswedan untuk kemudian memberikan endorsement, menunjukkan kemudian kedukungannya, begitu kan, kepada pasangan 03 ini. Begini Mbak, dengan resminya Mas Anies ya, memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada seluruh pendukungnya yang ingin maju bersama untuk berbareng bersama dengan Mas Anies dengan memenangkan Mas Pram dan Bang Dul ya. Ini menandakan apa? Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang hampir diterima di seluruh kalangan. Beliau ingin merangkul semua kalangan. Kita tahu
dari awal Mas Pram dan Bang Dul adalah yang pertama untuk mengunjungi seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Gubernur-gubernur terdahulu, baik itu Pak Ahok, Pak Anies yang sebelumnya hanya di CFD kan, kemudian aja Bang Foke, Bang Yos, bahkan tokoh-tokoh negarawan misalnya seperti Pak SBY, Pak Yusuf Kala, Pak Sultan Hamengkubuwono, kemudian juga tokoh-tokoh FBR, tokoh-tokoh Forkabi, FKPPI, kemudian seluruh para habaib dan ulama. Artinya apa? Semangat merangkul Mas Pram dan Bang Dul ini adalah semangat untuk keberlanjutan program yang memang dirasakan masyarakat. Dari berbagai hasil survei, kepuasan masyarakat Jakarta terhadap program dan kebijakan Mas Anies itu di atas 70%. Artinya ada program-program yang memang dirasakan masyarakat itu perlu dilanjutkan. Gitu kan. Program seperti apa? Misalnya berbanyaknya ruang terbuka hijau di era Mas Anies. Bagaimana transportasi umum terkoneksi dengan sangat luas di era Pak Anies dengan penurunan atau bahkan biaya yang cukup murah yaitu Jaklingko RP0. Kemudian ada juga aplikasi Super App Jaki, kemudian juga JIS ya. Ini semangat Mas Anies itu ingin yang dirasa masyarakat baik ini ingin dilanjutkan sehingga kepemimpinan Jakarta ada keberlanjutan. Maka di pidato Pak Anies kemarin di hadapan 15.000 lebih pendukungnya bahwa barang siapa yang ingin ada keberlanjutan program-program, barang siapa yang ingin kerja-kerja kita bersama bisa dituntaskan, maka pilihlah Mas Pram dan Bang Dul seperti itu. Karena apa? Nah, keberlanjutan ini yang saya pikir, yang ini penting karena membangun kota dengan sekompleks Jakarta tidak cukup 5 tahun. Maka keberlanjutan antara program Pak Foke, Pak Ahok, kemudian Pak Anies ini harus ada gitu loh. Pak Ahok luar biasa, beliau memiliki misalnya pasukan orange di mana kalau ada kotor dikit jalanan dibersihkan, kemudian jika ada genangan sedikit panggil pasukan oranye itu bisa langsung diambil sampahnya, kemudian genangannya turun. Kemudian Pak Anies dengan berbagai keberpihakannya dengan kaum miskin kota ini akan dilanjutkan sehingga apa? Sehingga memang masyarakat Jakarta ini mendapatkan kebermanfaatan. Ini semangat utamanya. Semangat utamanya ini bukan persoalan figur, tetapi kebermanfaatan buat masyarakat Jakarta. Bagaimana KJP, KJMU, kartu lansia ini diperbanyak bagi yang sebelumnya nggak dapat menjadi dapat kembali. Ini yang diinginkan masyarakat Jakarta. Karena Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang mendengarkan masyarakat Jakarta, maka dirangkullah sosok-sosok tersebut. Nah, kalau dikatakan jangan-jangan karena PKS mendukung Pak Ridho, sebanyak pendukung Mas Anies itu nanti juga terpecah gitu loh. Kita nggak memisahkan masalah terpecah. Sebelum Mas Anies mengeluarkan statement resmi, sebelum mengeluarkan statement resmi saja ya, berbagai hasil survei itu untuk pertama kalinya PKS itu pemilihnya 50-50. Ada yang mendukung Mas Anies, ada yang mendukung Mas Pram, ada yang mendukung Ridho. Karena dianggap orang-orang Mas Anies memang dari awal ya, orang-orang ring satunya Mas Anies itu memang sudah banyak yang bergerak bersama kami karena ingin ada kesamaan visi misi, kesamaan semangat itu. Apalagi saat ini gitu. Jadi kami melihat seperti ini. Hari ini survei-survei di berbagai lembaga survei, baik itu Litbang Kompas, SM Arsip, kemudian terakhir Indopolling ya 48%. Ya, indikator juga leading tadi. Leading 48%, masih ada 10-20% undecided. Saya yakin ketika Mas Anies sudah menyatakan sikapnya dengan jelas, undecided ini kalaupun terbagi terbagi rata ke beberapa calon, 3 calon atau 2 calon, insya Allah ini akan memastikan mudah-mudahan Jakarta menyala 1 putaran. Tahan dulu Bang Aris, nanti kita akan lanjutkan kembali apalagi ini sudah bicara mengenai kemana arahnya kemudian undecided voters ini ataupun juga orang-orang yang belum menentukan pilihan. Nanti ada Prof. Burhanuddin Muhtadi yang juga akan menjelaskan sebenarnya seberapa besar, seberapa banyak mereka yang belum menentukan pilihan dan apakah kalau melihat kehadiran dari sosok-sosok ini mereka jadi jatuh cinta ataupun juga memastikan untuk mendukung memilih yang mana. Kita akan dengarkan nanti, termasuk juga kita akan dengarkan lagi pandangan dari Prof. Ibnu. Tadi Bang Aris juga sudah katakan dari awal Mas Pram ini ingin merangkul semuanya. Tapi kalau sudah seperti ini malah terkutup-kutup begitu kan Prof? Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda.